Motor pembakaran dalam dapat divariasikan secara spesifikasi dan konfigurasi, mulai dari besarnya volume langkah, tipe silinder motor, tipe mekanisme katup, jumlah silinder, hingga konfigurasi silinder. Volume langkah dari sebuah motor pembakaran dilihat dari besarnya diameter silinder atau yang disebut juga dengan istilah bore, dan dari besarnya langkah osilasi piston atau yang disebut juga dengan istilah stroke. Dengan menggunakan rumus volume silinder, yakni bore dikali stroke, kita dapat menentukan volume langkah. Semakin besar volume langkah sebuah motor, semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Namun, ukuran komponen-komponennya akan menjadi semakin besar juga, dan juga bobotnya. Dari sini, motor piston pembakaran dalam masih dapat diklasifikasikan lagi ke dalam 3 tipe berdasarkan perbandingan diameter lubang silinder dengan langkah piston. Overstroke berarti stroke yang dimiliki lebih besar daripada bore-nya. Square engine berarti stroke yang dimiliki sama besar dengan bore-nya. Overbore berarti stroke yang dimiliki lebih kecil daripada bore-nya. Dari segi performa, motor yang berdesain overstroke akan menyalurkan torsi lebih besar pada putaran mesin bawah hingga menengah. Namun, putaran mesin tinggi akan sulit dicapai. Motor yang berdesain square akan menyalurkan torsi dan daya yang linear sesuai dengan putaran mesin. Motor yang berdesain overbore dapat mencapai putaran mesin yang tinggi, tapi daya dan torsinya kecil pada putaran bawah. Mekanisme katup pada motor pembakaran dalam dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni overhead valve atau disingkat OHV, single overhead camshaft atau disingkat SOHC, dual overhead camshaft atau disingkat dengan DOHC. Masing-masing jenis dari mekanisme tersebut memiliki keuntungan dan kelebihan tersendiri. Overhead valve adalah mekanisme katup sproketnya langsung terhubung ke crankshaft. Dengan ini, konstruksinya jadi tidak memerlukan sebuah timing belt atau timing chain dan dapat menghindari kerugiannya. Overhead valve memposisikan katupnya tepat di atas piston. Itulah mengapa dinamakan overhead, yang artinya di atas kepala. Untuk menggerakkan overhead valve, dibutuhkan sebuah push rod yang meneruskan gerakan dari putaran camshaft-nya. Dari situ, gerakan push rod akan diteruskan lagi ke katup melalui sebuah rocker arm. Tipe mekanisme OHV sederhana dan mudah dirawat. Namun, tipe ini tidak memberikan banyak opsi untuk mengatur sudut jalur hisap, sudut jalur gas buang, peletakan busi, dan peletakan injektor, sehingga performa dari mekanisme ini bukan yang paling maksimal. Untuk mekanisme single overhead camshaft, camshaft-nya tepat berada di atas dan hanya satu saja. Itulah mengapa dinamakan single overhead camshaft. Untuk menggerakkan SOHC, dibutuhkan sebuah rocker arm untuk masing-masing katupnya. Tipe mekanisme ini lebih sederhana, lebih murah diproduksi pabrikan, dan lebih mudah dirawat dibanding dengan DOHC. Dengan tipe ini, sudut jalur hisap, sudut jalur buang, dan peletakan busi serta injektor dapat diatur sehingga performanya bisa lebih tinggi daripada OHV. Mekanisme ini biasanya ditemukan pada kendaraan yang berkapasitas mesin kecil dengan tujuan agar hemat bahan bakar. Untuk dual overhead camshaft, terdapat 2 camshaft terpisah yang tepat berada di atas 2 piston. Karena terpisah, maka desain ini memberikan kebebasan untuk mengatur sudut jalur hisap, sudut jalur gas buang, peletakan busi, dan peletakan injektor. Sehingga performa dari mekanisme katup ini merupakan yang paling optimal. Namun, mekanisme ini lebih rumit daripada SOHC ataupun OHV karena harus menyesuaikan tempo dari 2 camshaft. Jika ketiga mekanisme tersebut dibandingkan secara fisik, mekanisme DOHC adalah mekanisme yang paling lebar dan memakan banyak ruang. Itulah mengapa SOHC dan OHV digunakan jika ingin mendesain kendaraan yang padat ruang. Dalam lingkup otomotif, motor pembakaran dalam dapat didesain menjadi ke beberapa jenis konfigurasi dan jumlah silinder. Beberapa konfigurasi mesin yang umum ditemukan di antara lainnya adalah konfigurasi segaris atau disebut dengan inline, konfigurasi V, konfigurasi tidur atau boxer, konfigurasi W. Semua konfigurasi tersebut
tentu saja dapat diaplikasikan juga dengan semua jenis mekanisme katup yang ada. Hanya saja, tidak semua pabrikan kendaraan akan mencobai semuanya, sebab tentu saja hal tersebut perlu pendanaan dan penelitian yang lebih banyak. Oleh karena itu, pabrikan kendaraan hanya memilih untuk meneliti dan mengembangkan konfigurasi mesin yang lebih relevan. Motor dengan konfigurasi segaris atau inline adalah terapan yang paling populer digunakan pada kendaraan-kendaraan. Konfigurasi segaris adalah konstruksi paling sederhana dan paling hemat biaya untuk diproduksi massal. Jumlah silinder untuk konfigurasi ini bisa beragam, mulai dari 1 silinder hingga bahkan belasan silinder. Pada umumnya, semakin banyak silinder yang ada pada sebuah motor pembakaran dalam, performanya akan lebih minim getaran dan tenaga yang disalurkan lebih besar juga lebih halus. Umumnya, untuk kendaraan ringan roda 4, mesin yang digunakan adalah konfigurasi 4 silinder segaris. Konfigurasi ini adalah konfigurasi yang paling optimal dari segi performa dan biaya produksi. Komponen bergeraknya tidak terlalu banyak, sehingga konfigurasi ini lebih ringan dan lebih tahan lama. Dengan adanya 4 silinder, getaran utama dari motor atau yang disebut dengan primary unbalanced force dapat ternetralisir secara natural, sehingga rasa getaran mesin dapat berkurang secara signifikan. Walaupun demikian, masih ada getaran terasa, sebab adanya getaran sekunder dari motor, atau disebut juga dengan secondary unbalanced force. Contoh motor 4 silinder segaris yang populer adalah 1 TRFE dengan 16 katup DOHC yang ada pada Toyota Kijang Innova, K24A dengan 16 katup DOHC yang ada pada Honda Accord, 4JA1 dengan 8 katup SOHC yang ada pada Isuzu Panther. Ada cara lain untuk menghilangkan secondary unbalanced force, yakni dengan menggunakan counterweight tambahan atau dengan menambahkan 2 silinder lagi. Jika menambahkan 2 silinder lagi, berarti disebut dengan motor konfigurasi 6 silinder segaris. Motor konfigurasi 6 silinder segaris menjadi motor yang halus, sebab primary dan secondary unbalanced forces-nya ternetralisir secara natural akibat konfigurasinya itu sendiri. Namun, motor 6 segaris ini lebih panjang, sehingga desain kendaraannya juga harus mengakomodasikan mesin yang lebih panjang dan lebih berat. Contoh motor 6 silinder segaris yang populer adalah 2JZ GTE dengan 24 katup DOHC yang ada pada Toyota Supra, RB26 DETT dengan 24 katup DOHC yang ada pada Nissan Skyline GT-R R32, S54 B32 dengan 24 katup DOHC yang ada pada BMW M3. Untuk kendaraan-kendaraan performa tinggi seperti sports car, muscle car, supercar seringkali dipasangkan dengan motor konfigurasi V. Dengan konfigurasi V, sebuah motor dapat dikonstruksikan untuk memiliki banyak silinder, namun tetap menjaga ukurannya tetap padat atau kompak. Mesin tipe ini lebih kompleks dan lebih mahal harganya daripada konfigurasi segaris, sebab konfigurasi V memiliki 2 kepala silinder, alias lebih banyak komponen. Contoh motor konfigurasi V yang populer adalah Hemi V8 dengan 8 silinder, 16 katup OHV yang ada pada Dodge Challenger, LS1 dengan 8 silinder 16 katup OHV yang ada pada Chevrolet Corvette, L539 V12 dengan 12 silinder 48 katup DOHC yang ada pada Lamborghini Aventador. Untuk mesin yang berkonfigurasi boxer, piston berada dalam posisi tidur atau posisi 180 derajat datar. Hal ini membuat mesin dapat diposisikan secara rendah pada kendaraan. Dengan posisi mesin yang rendah, maka center of mass kendaraan dapat ditingkatkan, yang artinya pengendalian kendaraan akan lebih baik. Namun sama seperti konfigurasi V, walaupun akan lebih bertenaga, motor ini juga sama kompleksnya. Contoh motor konfigurasi boxer yang populer adalah EJ25H4 dengan 4 silinder 16 katup DOHC yang ada pada Subaru Impreza WRX STI, H4 dengan 4 silinder 8 katup OHV yang ada pada Volkswagen Beetle,
Flat Six dengan 6 silinder 24 katup DOHC yang ada pada Porsche 992. Sedangkan untuk konfigurasi mesin W adalah konfigurasi di mana silinder tidak diposisikan secara sejajar, namun secara zigzag. Dengan ini, sebuah motor yang silindernya lebih dari 10, seperti W12 atau W16, bisa dikurangi panjangnya, dan ukuran mesinnya lebih padat. Mesin seperti ini juga sama eksotisnya dengan konfigurasi H, sebab terlalu berat, kompleks, dan boros jika dipasangkan pada kendaraan sehari-hari. Contoh motor konfigurasi W yang populer adalah 8.0 WR16 64V 4T dengan 16 silinder serta 64 katup DOHC yang digunakan pada Bugatti Veyron.